Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang masih semangat dalam mempelajari jurnalistik ya, terutama untuk tingkat dasar, begitu ya. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan dasar-dasar jurnalistik, gitu, terutama setelah kalian sudah memahami bagaimana cara menulis sebuah berita, unsur-unsurnya 5W1H. Nah, sekarang yang harus kalian perhatikan adalah menjaga semangat dalam menulis, gitu ya. Nah, materi ini saya ambil dari PowerPoint yang dibuat oleh Bapak Ahmad Basuki terkait dengan dasar jurnalistik. Nah, ini adalah satu hal yang harus dipahami oleh teman-teman semua, anak-anak semua, bahwa sebenarnya proses menulis itu mudah sekali gitu. Tidak terlalu susah, tidak terlalu yang membuat kita bingung, hanya saja yang membuat kita tidak lekas menulis adalah konsistensi dan istiqomahnya. Nah, ini yang sangat penting gitu menurut saya. Nih, ada satu prinsip bahwa menulis itu mudah. Tinggal ambil kertas dan pena, tulis apa yang mau Anda tulis, lupakan soal teknik, menulis bahasa dan hal-hal yang menghalangi Anda menulis gitu. Jadi sebenarnya kita kalau diperhatikan ya, kita terlalu banyak ikut program-program menulis gitu kan, bagaimana cara kreatif menulis, bagaimana teknik menulis, tapi kita lupa belajar untuk segera meniatkan diri, segera melakukan untuk menulis gitu. Jadi kita lakukan cuma ikut pelatihan sana sini tapi tidak segera untuk menulis. Padahal belajar menulis yang paling baik itu adalah langsung mempraktikannya. Ya langsung jadi penulis gitu ya. Seorang penulis tidak akan pernah menulis jika dia ingin menulis dengan sempurna, benar ya. Tidak bisa kita proses menulis gitu ya. Tapi kita awal-awal sudah berharap bahwa tulisan kita sudah sempurna. Nah, ini pemikiran yang sebenarnya belum tepat gitu. Setiap penulis itu punya gayanya masing-masing dan kita tidak bisa samakan gitu. Misal kita membaca ceritanya ini ya Andrea Hirata misal. Kita nggak bisa serta-merta mengcopy apa yang sudah dilakukan oleh Andrea Hirata gitu dengan gaya menulisnya, dengan teknik menulisnya gitu. Dan setiap orang punya gayanya masing-masing dan saya percaya setiap orang bisa menulis gitu. Cuman kembali lagi mau menulis atau tidak. Nah, sebenarnya beberapa orang itu memiliki beberapa hal yang menjadikan mereka memilih untuk tidak menulis gitu ya, terutama dalam menulis untuk kebutuhan jurnalistik gitu ya, baik di majalah, koran gitu. Yang pertama, tidak ada ide, stuck gitu ya. Biasanya hal ini terjadi kepada teman-teman yang merasa bahwa ide itu adalah hal yang sempurna. Jadi kalau idenya udah nggak keren, yang nggak bisa nulis gitu. Nah ini pemikiran yang perlu diubah ya. Lalu tidak suka menulis. Nah ini tahapan yang paling apa ya, paling buruk gitu menurut saya ya. Jadi orang-orang yang tidak menulis itu karena dia ini sudah tidak memiliki rasa suka terhadap dunia tulis menulis. Nah, ini berat nih buat membangunnya. Jadi harus dari diri sendiri memberikan dorongan motivasi internal supaya lekas menulis. Kemudian tidak bakat menulis. Nah, ini ya sudah merasa dirinya tidak berbakat. Padahal sebenarnya bakat seseorang itu bisa diasah, ya, bisa dilahirkan. Dalam artian kalian bisa ini ya, bisa memunculkan, memantik. Terlalu banyak tugas. Nah, ini dia nih ya, yang masih sekolah atau anak-anak semua pasti kebingungan membagi waktu antara sebaiknya kita tugas sekolah dulu atau menulis gitu kan. Nah, ketika tugas sekolah begitu menumpuk, akhirnya kalian pada memilih untuk membereskan tugas sekolah gitu. Nah, ini ya, lalu terlalu banyak ide. Ini sebenarnya positif gitu ya, terlalu banyak ide. Tapi dia tidak mengeksekusi gitu. Jadi ide doang, dia catetin tuh ide-idenya semua. Tapi nggak ada yang dieksekusi. Nah, ini parah ya. Jadi
menyebabkan tidak menulis. Sulit menuliskan ide. Dia tidak sebenarnya ini dia tidak tahu cara untuk apa ya, membuat ide-idenya itu menjadi paragraf yang cantik gitu. Tidak ada waktu. Nah, ini tergantung diri masing-masing sih. Kadang kita sudah diberi waktu 24 jam ya. Kalau kita bisa memaksimalkan semua potensi kita dalam 24 jam itu, insya Allah tidak ada sih alasan buat kita tidak menulis karena nggak ada waktu. Nah, menulislah gitu ya. Mulailah untuk menulis, sering-seringlah menulis, baca ulang. Jadi kita memang tidak boleh ini ya, tidak boleh setelah menulis tuh sudah langsung merasa, wah ini tulisan saya udah bagus nih gitu. Nggak perlu diperbaiki lagi. Big no ya. Jadi ada satu istilah yang dikenal dengan nama suasunting. Ini pentingnya. Jadi setelah kalian menulis, kalian harus ngecek lagi nih ya, apa harus dicek sebelumnya. Ini tulisan saya sudah bagus belum ya? Ada kesalahan tanda baca nggak sih gitu. Nah, kalau misal ada kesalahan, nah itu harus di ini harus diperbaiki gitu. Caranya dengan membaca ulang. Nah, kadang kalau habis menulis, kemudian kamu baca ulang, itu kan tidak kelihatan kesalahannya di mana. Tapi harus kalian endapkan dulu selama 1 minggu mungkin ya, 1 bulan. Nah, setelahnya biasanya langsung notice gitu. Oh, ini aku kemarin salahnya di bagian ini. Oh, aku kemarin belum tepat ya di bagian ini gitu. Jadi akan kerasa ya, akan kerasa. Mulailah menulis apa yang kamu ketahui. Tuliskan pengalamanmu dan perasaanmu itu yang aku lakukan. Nah, ini dia nih ya. Jadi sebaiknya kalian mulai menulis hal-hal yang kalian ketahui dari lingkungan sekitar gitu. Misal karena kalian sekarang sebagai siswa yang bersekolah di sekolah Islam, nah itu pasti adalah hal yang sangat kalian pahami gitu. Tuliskan pengalamanmu dan perasaanmu. Ya, gimana kalian menjadi seorang siswa di sekolah yang Islam. Nah, itu seperti apa pengalamannya, pengalaman jatuh cinta dengan lawan jenis seperti apa. Nah, itu kan bisa diceritakan ya. Jadi banyak hal. Terus tulis apa yang kamu kerjakan pada hari Minggu ini, itu kan tulis dalam 5 kalimat. Ini cara paling mudah. Misal kalian dalam 1 hari ini itu sudah melakukan apa saja. Makanya dulu pernah ada yang menyampaikan bahwa cara paling efektif untuk memulai menjadi seorang penulis adalah menulis buku harian. Nah, kita cerita tuh hari ini tuh kita dapat musibah apa, dapat kabar bahagia apa, kemudian kita melakukan apa saja. Nah, itu kita ceritakan di buku harian itu. Ada beberapa orang yang dia lahir menjadi penulis besar itu setelah dia hobi sekali menulis buku harian. Cuman buku harian dia itu tidak lagi buku unyu-unyu yang ada kuncinya gitu enggak, tapi sudah beralih ke media yang kita kenal sebagai blog. Nah, ini keuntungannya, jadi kalian semua bisa nih membuat blog karena blog itu gratis ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu bayar karena blog sudah disediakan oleh Google untuk dimanfaatkan dengan baik. Nah, blog di sini dimanfaatkan oleh Raditya Dika gitu. Waktu dia selama berkuliah di Australia, dia hobi menuliskan kisah-kisahnya di situ gitu kan. Bagaimana dia jatuh cinta dengan lawan jenis, kemudian seperti apa dia kuliah, bertemu dengan teman-temannya. Nah, itu dia ceritakan di situ. Lalu ada penerbit yang suka dengan tulisan dia di blog dan memang blognya ramai dibaca sama banyak orang gitu. Akhirnya diterbitkanlah menjadi sebuah buku itu. Waktu itu karya pertamanya sepertinya judulnya Kambing Jantan ya. Nah, itu ya teman-teman. Memulai menulis. Nah, kita wajar lah ya, pasti dalam proses menulis tuh kita mengalami yang namanya writer's block atau masalah umum bagi orang-orang yang menulis. Jadi dia sudah apa ya? Kadang dia punya ide, ya. Tapi ada juga yang dia sudah menulis dapat 1 halaman tapi writer's block gitu. Dia nggak bisa melanjutkan tulisannya, itu ya. Nah, jadi hal-hal itu bisa kita atasi dengan ini ya melakukan hal-hal yang kita sukai gitu untuk menjeda gitu ya, untuk menjeda. Brainstorming. Nah, ini untuk membantu kamu mendapatkan ide tentang tulisan. Nah, caranya gimana nih? Itu kan supaya nggak writer's block gitu untuk orang-orang yang di awal udah nggak punya ide gitu kan. Ini
apa namanya, harus melakukan apa ya, brainstorming gitu ya. Ini cara mengeluarkan seluruh ide atau gagasan Anda tanpa harus dikritisi terlebih dahulu. Nah, ini tanda pentingnya di sini adalah tanpa harus dikritisi terlebih dahulu. Maksudnya adalah kan kadang kita itu waktu mengeluarkan ide mikirnya panjang ya. Ini kira-kira disukai nggak ya sama pembaca? Ini pembaca bakal lama nggak ya bacanya? Ini bakal di repost nggak sih sama pembaca? Nah, kita tuh mikirnya jauh gitu ke depan. Apalagi kalau ikut-ikut lomba gitu ya. Akhirnya nggak ikut ujung-ujungnya karena mikirnya udah dikritisi dulu gitu di benak kita. Nah, coba kalau ada ide lahir nggak perlu dikritisi. Saat ini di benak kita tiba-tiba muncul masalah ini, masalah apa namanya itu kurikulum kampus Merdeka. Ya udah dituliskan aja gitu ya. Oh, sekarang lagi muncul ide tadi baru aja ada kegiatan di sekolah gitu ya. Nah, tulis aja gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita jadikan tulisan. Nah, kita bisa melakukan pemetaan ide-ide seperti ini gitu ya dengan menggolongkan. Jadi kalian tuliskan semua ide-ide yang muncul, gak perlu dikritisi, dituliskan, di daftar, di data gitu ya. Boleh juga ditulis dengan acak seperti ini, tidak terlalu urut gitu ya. Terus ide-ide itu dikumpulkan terus ya. Ini sampai tidak sadar 30 sampai 50 item. Pokoknya jangan dikritisi dulu gitu ya. Nah, hal ini pernah saya lakukan waktu ini ya menjadi pembimbing untuk karya tulis ilmiah remaja tingkat SMA. Jadi saya berikan kesempatan untuk mereka itu pergi keliling kota ini ya, keliling satu tempat gitu. Boleh kemana saja. Nah, selama berkeliling itu, selama berjalan-jalan itu, silahkan mencari ide atau permasalahan yang muncul selama pengamatan. Ditulis aja pengamatannya ya. Nah, habis itu disilahkan gali sebanyak 100 ide yang bisa dijadikan sebagai karya tulis ilmiah berangkat dari permasalahan yang ada. Nah, ternyata itu sukses untuk memantik ide dari diri kalian gitu, dari diri peserta ini ya, peserta pelatihan gitu. Jadi sangat menunjang ya ini ya untuk dilakukan gitu. Nah, atau kalau memang itu berkelompok juga bisa gitu. Setiap anggota kelompok boleh menuliskan idenya, tapi tetap tidak boleh dikritisi. Jadi ini untuk tiga tugas kelompok gitu. Misal kalian diminta untuk menulis secara berkelompok. Nah, itu bisa dilakukan dengan model ini, gitu ya. Nah, ini ya. Nih, contoh brainstorming. Jadi ini ada topik lestarikan tarian tradisional. Nah, ini ada contoh brainstormingnya nih. Dia menuliskan banyak ide, ada tarian tradisional, ada busana tarian, kursus tari, aksesoris tari. Nah, ini semuanya disebutin nih, gitu ya. Tapi nanti yang ditulis menjadi sebuah tulisan ya bergantung kita lebih suka ide yang mana. Oh, kayaknya saya lebih tertarik aksesoris tarian deh. Nah, itu udah tinggal dikembangkan menjadi sebuah gagasan yang utuh, gitu ya. Tuh. Nah, bisa juga nih, gitu kan. Kalian bisa memilah ide itu berdasarkan 4 hal ini gitu. Pihak yang terlibat siapa, persiapannya bagaimana, konsepnya seperti apa, tantangannya apa aja itu bisa menjadi pertimbangan ya. Nah, ini contoh mind map dalam bentuk ini contoh brainstorming dalam bentuk mind map ya. Ini bisa kalian lakukan seperti ini juga. Ini kalau kalian punya banyak energi untuk melakukannya gitu ya. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa ya. Ini contoh mind map juga masih banyak. Kalian bisa take screenshot ya. Nah, ini contoh brainstorming dalam bentuk grafik atau bagan. Nah, terus kalian mengerucutkan, oh saya lebih suka dengan 7 ide ini gitu. Nanti habis itu kalian bisa tentukan gitu kan apa namanya yang paling bagus dan menonjol dari ide itu. Nah, itu namanya pekerjaan memilah. Setelah dipilah baru kalian pilih dia menjadi gagasan-gagasan pokok. Kira-kira kalian bakal menuliskan ide itu dalam berapa paragraf sih gitu. Kalau memang dalam bentuk 5 paragraf ya lima-limanya harus ditentukan. Paragraf satu isinya tentang apa, paragraf 2 isinya tentang apa, sampai paragraf 5 gitu ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini anak-anak ya. Semoga apa namanya materi kita ini bisa memantik semangat kalian untuk terus menulis. Nah, sekarang
Coba kalian tuliskan ide yang muncul tiba-tiba setelah saya menjelaskan materi ini. Ide apa sih yang muncul gitu ya? Untuk dipakai sebagai bahan menulis ya. Silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Boleh lebih dari satu ide, lalu disertakan nama lengkap ya, disertakan nama lengkap. Untuk kalian yang berkomentar di YouTube ini ya, di video ini beserta ide-idenya, itulah yang dianggap sebagai presensi kehadiran kalian pada ekskul jurnalistik dan dinilai ya sebagai nilai akhir ekskul jurnalistik. Oke, demikian ya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.